Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sarah Istiadah dengan NIM 11231678. Pada video kali ini, saya akan membahas uji non-parametrik pada modul 4 menggunakan SPSS. Keuntungan dari menggunakan metode non-parametrik adalah data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal, sehingga penggunaannya bisa lebih luas. Dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal, lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Baik teman-teman, di sini sudah ada latihan soalnya. Terdapat 3 soal yang akan kita kerjakan ya teman-teman. Untuk soal yang pertama, menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika. Nah, ini datanya ya teman-teman. Baik, untuk langkah berikutnya kita beralih ke SPSS. Seperti biasa, sebelum input data kita harus mengatur variabel view terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita beralih ke data view. Ini datanya sudah saya masukkan ke dalam SPSS ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya kita klik ke Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan kita pilih One Sample KS. Nah, untuk nilai ini kita masukkan ke Test Variable List. Kemudian klik OK. Nah, hasil dari pengolahan datanya seperti ini ya teman-teman. Jadi didapatkan hasil tes statistik dengan nilai 0,133 dan asymptotelnya 0,184. Dengan analisanya dengan hipotesis H0 merupakan distribusi nilai mahasiswa mengikuti distribusi normal dan H1 distribusi nilai mahasiswa tidak mengikuti distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Terlihat di sini bahwa kolom asymptotelnya untuk uji dua sisi adalah 0,184. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,184 dibagi 2 sama dengan 0,092. Di sini didapat probabilitas di atas yaitu 0,05, maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori, yaitu buruk, sedang, baik. Ini datanya ya teman-teman. Baik, untuk langkah berikutnya kita beralih ke SPSS. Seperti biasa, sebelum input data, kita harus mengatur variabel view terlebih dahulu. Kemudian, jika sudah, kita beralih ke data view. Ini datanya sudah saya masukkan ke dalam SPSS ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya kita klik Analyze.
Kemudian pilih non-parametric test, legacy dialog, dan kita pilih ke relate sample. Kemudian kita masukkan ABCD ini ke dalam test variable. Lalu untuk tes tipe ini kita pilih fragment, kemudian klik OK. Nah, hasil dari pengolahan datanya seperti ini ya teman-teman. Hasil dari fragment test di mana min rank untuk metode A adalah 2,03 dan metode B 2,83. Kemudian yang metode C 2,28, yang D 2,88. Nah, tes statistiknya dengan di sini dengan N-nya adalah 20 dan kita mendapat nilai asymmetric-nya yaitu 0,03. Kemudian analisa dengan hipotesis H0 yaitu tidak terdapat perbedaan respon mahasiswa terhadap keempat metode pembelajaran yang diberikan, di mana hal ini reaksi dan keaktifan siswa sama pada semua metode, dan H1 sekurang-kurangnya terdapat satu metode pembelajaran yang menghasilkan respon siswa, reaksi, dan keaktifan yang lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Kemudian dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, di sini terlihat pada kolom asumsinya ini memperoleh nilai sebesar 0,03. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan signifikan antara respon siswa terhadap keempat metode pembelajaran yang digunakan. Dengan kata lain, sekurang-kurangnya ada satu metode pembelajaran yang cenderung menghasilkan respon atau reaksi dan keaktifan siswa yang lebih tinggi dibandingkan metode lain. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua metode menghasilkan pengaruh yang sama terhadap siswa dan guru. Dapat mempertimbangkan metode yang lebih efektif berdasarkan hasil ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3 untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan minum obat kuat berlari mengitari stadion. Ini datanya ya teman-teman. Baik, untuk langkah berikutnya kita beralih ke SPSS. Seperti biasa, sebelum input data, kita harus mengatur variabel view terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita beralih ke data view. Ini datanya sudah saya masukkan ke dalam SPSS ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya kita klik analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, legacy dialog, dan kita pilih to relate sample. Untuk variabel 1 ini kita isi sebelum, dan variabel 2 ini kita isi sesudah. Untuk tes type ini kita pilih Wilcoxon dan klik OK. Nah, hasil dari pengolahan datanya seperti ini ya teman-teman. Analisanya dengan hipotesis H0, obat kuat tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kekuatan seseorang dalam berlari mengitari stadion, dan H1, obat kuat mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kekuatan seseorang dalam berlari mengitari stadion. Nah, kita akan menganalisa pengambilan keputusan.
Yang pertama dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Jika statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka H0 ditolak, dan jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, maka H0 diterima. Nah, di sini statistik hitung dari outputnya kita bisa lihat bahwa terdapat 2 data yang memiliki nilai negatif dan ada 7 data yang memiliki nilai positif. Dengan satu data sama, nah di sini dalam uji Wilcoxon ini yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil, yaitu nilai pada kolom sum of range. Untuk negatif range yaitu 7, maka nilai statistiknya adalah 7. Dan kemudian statistik tabel berdasarkan tabel Wilcoxon-nya, untuk N-nya ini adalah 10 dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, maka nilai statistik tabel adalah 8. Nah, kesimpulannya karena statistik hitung itu lebih kecil dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Nah, kedua, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, dan jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, keputusannya terlihat bahwa di sini pada kolom asumsinya diperoleh nilai sebesar 0,064. Karena ini adalah uji 2 sisi, maka nilai probabilitas tetap digunakan langsung, tidak dibagi 2. Berarti di sini nilai 0,064 lebih besar dari 0,05, sehingga probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obat kuat tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan berlari seseorang berdasarkan hasil uji yang dilakukan. Nah, itulah hasil pengerjaan dari ketiga soal tadi. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.